Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Mazmur ini ada beberapa kali yang diulang. Ya, kalau Bapak Ibu melihat kira-kira apa tadi yang diulang kira-kira? Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan. Ya, ini diulang 3 kali. Ya. Memang kalau perikopnya dibilang di situ, ini ayat apa dikatakan? Doa keselamatan. Jadi bangsa Israel mengalami pergumulan, mengalami tantangan, ya. Dan kita sudah baca digambarkan sebagai apa? Pokok anggur, ya. Tapi kemudian orang semena-mena, ya. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, memang banyak kali mengalami penderitaan. Ya, dan itu memang Tuhan izinkan. Maka Tuhan jangan kamu terus ada pada kami, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah pulihkanlah kami. Siapa yang rindu dipulihkan oleh Tuhan? Angkat tangan. Amin. Iya, pulihkan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan berbicara tentang pemulihan. Ini doa, ya, doa sang pemazmur, permohonan sang pemazmur supaya murka Allah jangan menimpa atas mereka, supaya penderitaan itu, beban itu, pergumulan, kesusahan itu jangan terus menekan mereka. Ya, dikatakan Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa. Jadi umat itu sudah berdoa tapi masih ada murka Allah. Kalau kita melihat sejarah, ya, kenapa terjadi murka Allah? Ya, Allah bukan mau mempermain-mainkan kita, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, enggak. Tetapi ini semacam disiplin. Ya, jadi bangsa-bangsa kafir Allah izinkan menindas mereka. Ya, bahkan bait Allah kemarin kita melihat firman Allah, ya, dari Mazmur juga, bagaimana bangsa-bangsa kafir menista nama Tuhan. Kemudian menghancurkan bait Allah, ya, karena ada kesalahan umat, kesalahan bangsa pilihan ini. Ya, seringkali mereka meninggalkan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan memalingkan wajahnya, jadi tidak lagi memandang bangsa itu? Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar. Ya, kalau menjauhkan wajah misalnya gini, kita ketemu terus kita buang muka, wah, ini sangat menyakitkan, ya. Tapi kalau menghadapkan wajah itu berbicara tentang peduli, ya, memberkati, ya, doa berkat biasa, ya, Tuhan dikatakan Tuhan menyinarkan wajahnya. Nah, ini dia. Jadi buatlah wajah-Mu bersinar. Bapak Ibu, kalau kita ketemu terus wajah kita cerah, senyum, ya, bagaimana rasanya? Ada sukacita enggak? Atau pagi ini masih cemburu semua karena dingin? Lalu coba lihat kiri kanan dan coba kasih senyum. Udah samain mata. Rasanya ya, halo Om, Tante, selamat pagi, ada sukacita. Rasanya bagus, senang. Coba kalau ketemu wajah ya ampun, ada masalah apa tadi malam? Ya, mau tidur, apa yang saya buat? Saya sakiti hatinya. Coba suami istri, ya, Bapak Ibu ada di sini. Pagi-pagi terus wajah istri langsung ya, wajah suami juga ya, aduh, sakit sekali. Coba suami bangun, tiba-tiba udah ada wangi lain, ada kopi. Bangun ada kopi, ya, dia bersinar wajahnya ke kita, wajahnya atau kopinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu wajah bercerah. Nah, sebenarnya begini, sang pemazmur merasakan betul-betul Allah murka. Bisakah Allah murka? Ya, murka karena sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, Allah bisa murka. Dalam pengertian bukan jahat, tapi disiplin, keadilan, kekudusan Allah. Jadi kalau misalnya hidup kita tidak kudus, ya, kita masih mendua hati, ya, kita bilang kita sembah Dia tapi kita juga sembah yang lain, kan bisa murka Allah, ya. Jadi Tuhan bisa mendisiplin kita. Nah, untuk itu, ini keadaan umat sudah mengalami penderitaan. Keadaan umat sudah mengalami kesukaran. Berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi menyala murka-Mu?
Dikatakan engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Artinya umat itu menangis, sedih. Ya, bergumul, oh Tuhan, tolong kami gini, kami mau bertobat Tuhan, kami mau bertobat. Kalau kita melakukan kesalahan, kemudian akibat kesalahan kita mengalami kesukaran dalam hidup ini. Yang dibutuhkan adalah bertobat. Mungkin ada beberapa hal dalam perjalanan hidup ini kita harus bertobat. Dan apakah Bapak Ibu siap? Amin. Saudara siap bertobat? Kalau ada kesalahan bertobat. Yang di rumah siap bertobat. Ya, tidak hanya di sini. Oh, saya udah orang percaya, masa perlu bertobat? Perlu, karena kedagingan kita. Ya, kedagingan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk itu kita perlu mengalami pemulihan. Jujur, kita perlu mengalami pemulihan dari Tuhan. Maka kita perlu berdoa, ya Allah, pulihkanlah kami. Pulihkan hidup kami. Ya, lepaskan kami dari maut ini. Lepaskan kami dari kesukaran besar ini. Lepaskan kami dari penderitaan ini. Kalau penderitaan ini karena dosa kami, karena kesalahan kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan. Ya, Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami, kata sang pemazmur. Jadi memang akhirnya bangsa-bangsa lain, musuh-musuh lain berkata, mana Allahmu? Kamu kan percaya kepada Allah. Katamu Allahmu hidup, Allahmu gak tolong kamu. Aduh, gimana rasanya? Kok Tuhan gak tolong kita? Padahal kita mau bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, jadi Tuhan tidak mempermain-mainkan kita loh, enggak. Nanti kita akan lihat memang terjadi pemulihan ketika terjadi pertobatan. Ya, di mana-mana sejarah membuktikan ketika terjadi pertobatan, ya, terjadi hujan pertobatan, maka hujan berkat pun mengalir. Amin. Sesuatu yang kita pikir tidak akan terjadi, pemulihan terjadi karena Tuhan bisa buat pulihkan. Bisa saja masa pandemi yang kita alami, sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada dunia supaya bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, sembah Allah, ya, berseru di dalam nama Yesus. Ya, jangan manusia ini mulai berani-berani kepada Allah, mengata-ngatai Allah. Wah, ini jadi secara positif kita harus ambil makna dari masa kesukaran yang kita alami hari-hari ini, akhir-akhir ini. Mungkin masih akan panjang lagi. Ya, kita melihat bagaimana keadaan orang-orang. Wow. Tapi ada salah satu dalam grup hamba Tuhan yang berbicara, kalau meninggal karena serangan virus ini dan belum berjumpa dengan Yesus, belum berseru di dalam nama Yesus, berarti mereka belum diselamatkan. Nah, ini sebenarnya pergumulan. Inilah pergumulan. Kalau kita sudah percaya, bisa kena virus, bisa saja. Bisa meninggal, bisa. Tapi bukan karena virusnya, ya karena sudah waktunya. Amin. Tapi melalui prosesnya ya lewat virus. Jadi itu proses saja. Nah, jadi bukan karena kita kena kutuk, bukan. Ya, jadi ini bukan penyakit kutuk bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya. Tapi kalau memang karena kelakuan kita ya yang tidak berkenan kepada Allah, maka ya sebelum misalnya kena ya, oh ya sebelum dipanggil Tuhan ya cepat-cepat bertobat. Ya. Amin. Ya, jangan seperti ilustrasi lucu ya. Jadi ada seorang yang penjual tape itu, Bapak Ibu ingat ya, tiap hari tape gitu ya, tape gitu ya. Nah, terus waktu kecelakaan dia meninggal. Jadi orang bilang, nyebut. Waktu meninggal nyebut nama Tuhanmu gitu kan. Waktu dia nyebut tape, baru dia meninggal. Saudara kalau mau meninggal sebut nama siapa? Tape. Ya, atau hutangku belum lunas. Atau nama pacar yang punya pacar, atau nama selingkuhan. Astaga, wah ini gawat. Ada nggak bapak-bapak selingkuhan? Pak Agistiwa. Ibu-ibu masih ada selingkuhannya? Wih, masih ada selingkuhan. Masih ada nggak ibu-ibu yang bisa selingkuh? Oh bisa. Ya, tadi malam di televisi kan itu, di hotel seorang perempuan dibunuh kemudian kasih bantal. Ternyata diselidiki yang
membunuh adalah teman lelakinya. Mungkin selingkuhan barangkali, nggak tahu lah, itu urusan mereka lah itu. Ngiri kali dunia ini. Coba bilang kiri kanan, ngiri kali. Bilang kalau tidak berjumpa dengan Yesus, ngiri kali. Ngiri kali. Kalinya ngiri. Bapak Ibu Saudara, ya pulihkanlah kami hari ini, pagi ini. Kita terus mau datang kepada Tuhan, mohon pemulihan. Ya, hidup saudara dipulihkan, hidup saya dipulihkan, hidup kita dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin ada beban pergumulan yang lain, percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Jangan putus asa menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Kalaupun memang karena disiplin daripada Tuhan, ya kita ambil positifnya. Kita mau bertobat, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia setia dan adil. Jadi yang menghambat berkat Tuhan itu apa? Kan Tuhan tidak kurang tajam telinganya mendengar doa kita. Ya, bukan kurang panjang tangannya menolong. Enggak, yang menjadi penghalang apa? Dosa. Ya, dalam kitab Yesaya dikatakan dosa. Jadi kenapa terjadi penderitaan? Ternyata terjadi ini kesusahan. Ya, dalam umat Israel dikatakan apa? Mengalami kesukaran. Dosa. Nah, Tuhan bisa pulihkan. Cara Tuhan pulihkan apa? Kita dulu dong bertobat dong. Misalnya kita bermasalah ini. Selagi kita tidak selesaikan masalah kita nggak bisa duduk baik. Ya, kita tidak bisa suasana nyaman. Ya, tetapi terjadi masalah terus. Maka perlu penyelesaian. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus ada penyelesaian. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan harus ada penyelesaian. Harus ada penyelesaian. Suami istri harus ada penyelesaian. Orang tua dengan anak-anak harus ada penyelesaian. Kakak adik harus ada penyelesaian. Ya, sesama pelayan Tuhan harus ada penyelesaian. Kalau enggak kacau, ya. Tidak ada berkat buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pulihkan kami, buatlah wajah-Mu bersinar, kami akan selamat. Jadi berkatilah kami Tuhan. Pandanglah kami. Jadi kalau Tuhan melihat kita dan Dia lihat kita dalam keadaan ya berserah penuh, bertobat, ya mengandalkan Dia, ya sujud menyembah. Artinya gini, ketika kita tak berdaya, kita sujud, jadi merendahkan diri. Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak turun tangan, ya kami selesai, habis. Kami tidak bisa lagi bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami tidak bisa lagi menceritakan perkara-perkara yang dahsyat. Ya, kami mau bertobat. Dan ketika Tuhan melihat kita merendahkan diri, Tuhan turun tangan. Tuhan akan mengangkat kita. Ini sejarah bangsa Israel. Ketika mereka merendahkan diri, sebanyak apapun musuh yang menyerang, musuh takluk. Dan kalau kita belajar eskatologi akhir zaman, nah ini sudah satu tanda. Sekarang mulai bangsa Israel. Dan nanti lebih seru lagi. Bangsa-bangsa akan menyerang umat pilihan ini. Ya, kemudian umat pilihan ini, situasi yang menentukan itu membuat mereka berseru kepada Tuhan, pada Yesus. Kalau sekarang belum. Jadi jangan salah, Israel belum Kristen semua, belum pengikut Yesus. Jangan salah ya, tidak sama. Nah kemudian masalah di Palestina, orang bilang edukasi Palestina melakukan hal-hal ini. Di sana banyak anak-anak Tuhan loh, orang Palestina. Jadi kita perlu berdoa, ya baik bangsa Israel, Palestina, umat Allah, kita doakan supaya Tuhan berkati. Amin. Ya, kadang-kadang keliru ya. Wah, kita pikir Israel kemarin bilang hanya berapa persen, 2, sekian persen orang-orang Kristen, orang yang pengikut Kristus. Yang lainnya ya, Yudaisme ya, dan agama yang lain. Jadi keliru kalau langsung dicap. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, kita juga jangan menjadi Yahudi-Yahudian. Enggak, kita orang percaya dipanggil sebagaimana adanya. Ya orang Indonesia jadilah orang percaya sebagai orang Indonesia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita manakala kita sudah merendahkan diri, manakala kita memberi diri dipulihkan oleh Tuhan. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bukan hanya selamat dari persoalan itu, bukan hanya selamat dari pergumulan itu, tapi juga dalam kehidupan yang masa yang akan datang. Ini yang penting. Amin. Mati pasti masuk surga. Jadi jangan takut mati. Tapi harus pemberesan dulu. Ya. Mati pasti masuk surga. Karena
Jalan masuk surga adalah percaya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Yang artinya tidak seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Jembatannya Yesus, jalannya Yesus. Ya, jalan yang lurus itu Yesus. Jalan keselamatan itu Yesus. Jadi bersyukurlah kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Yesus, dan kita responi. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah, jika hari ini ya Bapak Ibu mendengar kebenaran firman dan selama ini belum menyerahkan diri kepada Yesus, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya Dia, tidak ada nama lain ya di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Dia Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, memulihkan kita, memulihkan hidup kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ternyata kita juga perlu dia mengalami pemulihan. Sama seperti bangsa Israel, kita tidak luput dari kesalahan. Kadang-kadang kita juga ngambek, gak mau melayani. Betul atau betul? Halo pelayan-pelayan. Ya, kadang-kadang hanya sedikit tersinggung saja sudah ngambek. Sebenarnya bisa bangun pagi, tapi pura-pura ketiduran ya, supaya gak melayani. Karena tersinggung dengan teman. Ya, jangan nyinggung Yeri. Oh, Yeri? Enggak lah, bukan Yeri, beda. Kan bukan karena ya, Yer, jangan tersinggung loh. Terus besok enggak datang lagi. Ayo, Pak Pendeta singgung saya. Enggak, yang saya singgung kan yang ada masalahnya, bukan tidur paginya. Tapi kalau sedikit tersinggung, oh Tuhan, aku mau bertobat. Kalau besok melayani, saya tidak akan begadang malam-malam. Saya tidak mau kasih pikiran lain ke dalam pikiran saya. Saya mau tenang, berdoa, Tuhan, bangunkan saya besok pagi. Ya, apalagi peristiwa di Budugul membuat saya dipaksa bangun sama Ibu Pendeta. Kok Bu Pendeta? Nah, tadi kan datang ke sana, ayo bangun gitu. Nah, jadi bukan hanya di sini kita bangun pagi loh ya, Bapak Ibu Saudara ya, amin. Halo, yang merasa tidur sampai jam 12 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang. Bangun pagi, jam berapa? Jam 12 siang. Bangun pagi. Bangunnya jam berapa? Jam 12 siang. Itu pagi ya? Bangun siang. Yang ada tidur siang, bukan bangun siang ya. Jadi mari pelayan-pelayan, kita dipulihkan ya. Ini suasana ya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada kalanya kita membuat situasi ya berkat Tuhan tidak turun atas kita karena kita ya, karena ada masalah yang tidak diselesaikan, maka perlu pemulihan. Pulihkanlah kami, buat wajahmu terus bersinar, tolong Tuhan ya, wajahmu bersinar kepada kami, wajahmu cerah kepada kami ya. Jadi jangan wajah murka ya, jangan keadaan marah ya karena dosa ya, tapi bersinar artinya kasih mengalir, berkat mengalir. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kita terus akan mengalami pemulihan itu manakala dari sisi kita memang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, amin. Amin. Firman Tuhan katakan orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri akan dikutuk, akan mendapatkan murka. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk kita terus merendahkan diri di hadapan Allah. Dan jika sekiranya ada hal-hal yang harus dipulihkan dalam hidup kita, mari mohon pemulihan dari Tuhan.